Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang perekonomian Indonesia dalam industrialisasi dan era globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan, keterkaitan, dan ketergantungan antar bangsa, antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Globalisasi ekonomi dan perekonomian Indonesia. Globalisasi ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini disebabkan oleh komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, lalu lintas devisa yang makin bebas, ekonomi negara yang makin terbuka, penggunaan secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang makin efisien, semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional atau MNC di hampir segala penjuru dunia. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. 1. Produksi yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi. 2. Pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. 3. Tenaga kerja. Para tenaga kerja ini bekerja di negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, karena pendapatan yang didapatkan di negaranya masih tergolong rendah. Maka dari itu, setiap perusahaan yang ada di negara tersebut memanfaatkan dengan adanya tenaga kerja asing ini. 4. Jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan juga lebih akurat. 5. Perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Dampak positif globalisasi ekonomi. 1. Memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah globalisasi. 2. Mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. 3. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. 4. Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatif globalisasi ekonomi. 1. Pasar nasional akan dikasih barang-barang impor. 2. Memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. 3. Masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. 4. Matinya usaha-usaha lokal karena perjuangan barang dari luar negeri. Peran World Bank dalam perekonomian Indonesia. Pada dekade 1980-an, Bank Dunia mengawali program bantuan untuk merestrukturisasi sektor keuangan. Selain upaya pemerintahan melakukan deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, sedangkan selama kurun waktu 1990 sampai 1998 perhatikan Bank Dunia tersebut pada masalah lingkungan hidup.
Prasyarat lingkungan hidup dijadikan prasyarat dalam memberikan pinjaman pada Indonesia. World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5,2% tahun ini dan tahun 2019. Laju ekonomi tetap berlangsung sampai tahun berikutnya karena permintaan dalam negeri yang diprediksi meningkatkan dan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Rodrigo Echave selaku Country Director of the World Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh investasi yang kuat, inflasi yang stabil, pasar tenaga kerja yang kuat, dan menurunnya suku bunga pinjaman. Risiko terhadap proyeksi ini termasuk normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, dan gejolak ekonomi negara-negara berkembang. Peranan Indonesia dalam era globalisasi. Bidang ekonomi. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, peran ekonomi dalam globalisasi di Indonesia yaitu perdagangan. Indonesia sudah lama menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara, baik secara bilateral maupun melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Jalinan hubungan perdagangan dilihat dari partisipasi Indonesia secara aktif pada perjanjian perdagangan bebas di ASEAN Free Trade Area (AFTA). Produksi. Indonesia melakukan kerjasama produksi dengan beberapa negara, seperti menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC Indonesia. Indonesia juga aktif menjalin hubungan kerjasama dengan anggota ASEAN dalam berbagai bidang, salah satunya mesin diesel di Singapura. Investasi. Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Pembenahan infrastruktur yang dibangun menjadi salah satu hal yang mampu menarik investor dari luar negeri. Pengertian industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas. Tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan, atau tradisi. Menurut para peneliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan, mulai dari lingkungan, politik, dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan. Bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah dan juga sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Faktor-faktor pembangkit industri di Indonesia antara lain 1. Struktur organisasi. Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi. Kedua, ideologi. Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi, apakah menganut teknonasionalisme, teknoglobalisme, atau teknohybrid. 3. Kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Faktor-faktor penghambat industri di Indonesia antara lain 1. Keterbatasan teknologi. Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektivitas dan kemampuan produksi. Kedua, kualitas sumber daya manusia. Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru. 3. Keterbatasan dana pemerintah. Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Perjalanan revolusi industri di dunia. Industri 1.0 mulai 1784 penggunaan mesin uap dalam industri. Industri 2.0 mulai 1870 penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau BBM. Industri 3.0 mulai tahun 1969 penggunaan teknologi informasi dan mesin.
Industri 4.0 diperkenalkan 2011, mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. Strategi industrialisasi pada era globalisasi. Dengan berubahnya misi sektor industri Indonesia yang semula sebagai pendamping sektor pertanian menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional, maka kebijaksanaan pembinaan pun perlu disesuaikan. Dalam menghadapi era kebangkitan dunia kedua, dunia industri Indonesia harus ikut terlibat secara langsung dalam usaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik di bidang engineering, manajemen, teknik ekonomi, maupun pemasaran. Agar mampu bersaing, para pelaku industri kita harus bersedia membuka toko di negeri orang. Itu berarti segala aspek, baik aspek ekonomi maupun aspek non-ekonomi harus dipertimbangkan secara teliti, hati-hati, dan matang. Jadi, maju mundurnya industri masa depan bukan hanya masalah efisiensi, produktivitas, ketepatan waktu pengiriman barang atau just-in-time delivery, jaminan mutu atau quality assurance, tanggap, quick response, melainkan juga perlu ketepatan dalam menentukan antisipasi. Untuk mendukung kebijaksanaan industrialisasi, Indonesia juga perlu lebih berani melakukan liberalisasi dalam mengundang modal asing atau PMA. Jika hal ini tidak cepat dilakukan, bukan tidak mustahil investor asing akan berpaling ke negara-negara yang lebih menawarkan fasilitas yang lebih menawan. Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2019. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2019 tumbuh melambat dengan pertumbuhan sebesar 4,97%. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan lapangan usaha masih didominasi oleh sektor industri dengan porsi dalam struktur PDB sebesar 19,63%, sedikit melambat dari triwulan 4 2018 yang sebesar 19,82%. Sementara sektor perdagangan berada di posisi 2 terbesar dalam struktur PDB dengan porsi 12,95%. Pada triwulan 4 2019, sektor ini tumbuh 4,24% yang melambat dari pertumbuhan 4,41% pada periode yang sama tahun 2018. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%, jasa perusahaan 10,49%, dan informasi komunikasi 9,71%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97% dengan porsi dalam struktur PDB mencapai 57,32%. Pertumbuhan ini melambat dari triwulan 4 2018 yang sebesar 5,08%. Kemudian, pertumbuhan penanaman modal tetap bruto atau PMTB sebesar 4,06% melambat dari pertumbuhan triwulan 4 2018 yang sebesar 6,01%. Sementara struktur PMTB dalam PDB sebesar 33,8%. Berdasarkan pengeluaran terjadi kontraksi pada ekspor sebesar minus 0,39%, sementara pada triwulan 4 2018 mampu tumbuh 4,59% dan impor juga kontraksi minus 8,05% dari sebelumnya sebesar 7,11% pada triwulan 4 2018. Sekian penjelasan dari kita tentang perekonomian Indonesia dalam industrialisasi dan globalisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan.